Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video TTL Indonesia. Dan di video kali ini, admin akan lanjutkan playlist Matematika Super Dasar PKPM UTBK. Dan sekarang kita bahas tentang fungsi, fungsi komposisi, dan inverse fungsi. Buat teman-teman, jangan lupa kasih like dan subscribe ke channel ini untuk mendukung admin memproduksi video-video berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke submateri yang pertama. Apa itu fungsi, notasi, dan bagaimana grafiknya? Jadi, fungsi itu sebagaimana yang udah admin sampaikan di video-video sebelumnya tentang himpunan dan relasi. Fungsi adalah suatu relasi ya, relasi yang menghubungkan antara himpunan satu dengan himpunan yang lain, yang mana kalau kita mempunyai fungsi F yang memetakan himpunan P, anggota himpunan P ke himpunan Q, maka seluruh anggota himpunan P memiliki tepat satu pasangan di himpunan Q, tanpa memandang apakah di himpunan Q-nya ini ada yang double atau ada yang tidak punya pasangan. Nah, bagian-bagian dari fungsi kita kenal istilah domain, kodomain, dan range. Domain merupakan himpunan asal yang dijodohkan. Nah, kalau dalam gambar ini berarti domainnya adalah seluruh anggota himpunan P, yaitu 1, 2, dan 3. Domain ini kita sebut juga sebagai daerah asal. Kemudian kodomain adalah seluruh anggota himpunan dari tujuan yang akan kita capai. Bisa juga disebut sebagai daerah kawan. Nah, berarti kodomainnya adalah 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya, untuk range atau daerah hasil adalah seluruh anggota kodomain yang mendapatkan jodoh dari domainnya. Nah, berarti range atau daerah hasilnya itu hanya 6, 7, dan 8. Nah, ada beberapa fungsi yang kita kenal sesuai dengan jenisnya. Yang pertama adalah fungsi injektif, yang artinya terdapat kodomain yang tidak memiliki jodoh di himpunan asalnya. Perhatikan di sini, si bulat keempat itu tidak memiliki pasangan dari daerah asalnya. Ini kita sebut sebagai fungsi injektif. Yang berikutnya adalah fungsi surjektif. Fungsi surjektif itu ketika ada salah satu atau lebih kodomain yang memiliki dua jodoh dari daerah asalnya. Dan yang terakhir adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu ketika masing-masing anggota di himpunan asal tepat dipasangkan dengan satu-satu masing-masing anggota kodomainnya. Artinya tidak ada yang sisa dan juga tidak ada yang double, teman-teman. Kalian bisa simpulkan ya, ketiga jenis ini semuanya sama-sama fungsi. Karena di daerah asalnya atau yang kiri ini, teman-teman, dia itu tidak ada yang memiliki jodohnya dua di daerah kawannya, atau tidak ada juga yang tidak memiliki jodoh. Jadi kuncinya ada di himpunan yang sebelah kiri. Nah, kita akan latihan mencari nilai fungsi dimulai dari basicnya, yaitu bagaimana kita menggambarkan grafik fungsi. Nah, kita punya daerah asalnya. Daerah asalnya itu X sama dengan 0 sampai 4. Sedangkan Y sama dengan 2X plus 1. Nah, ketika kita punya fungsi yang memetakan nilai X menuju nilai Y, nah kita bisa tuliskan Y sama dengan Fx. Nah, di sini dinyatakan Y sama dengan 2X plus 1. Nah, untuk menggambar grafiknya, kita akan mencari nilai fungsinya masing-masing dulu. Dimulai dari domain 0 sampai dengan 4. Ya, berarti ketika X-nya 0, maka F 0 atau nilai fungsi ketika dimasukkan nilai 0 adalah 2X ditambah 1. Berarti 2 dikali 0 plus 1 sama dengan 1. Ketika X-nya sama dengan 1, maka F1 sama dengan 2 dikali 1 plus 1 sama dengan 3. Dan seterusnya sampai X-nya sama dengan 4. Nah, di sini berarti kita punya koordinat X-nya. Dan di sini kita punya koordinat Y-nya. Ketika kita mau memplot fungsi ini pada Kartesius sumbu X dan sumbu Y. Nah, biar enak kita bikin aja koordinatnya, teman-teman. X-nya 0, F0-nya 1. Berarti koordinatnya 0,1. X-nya 1, F1-nya 3. Berarti 1,3. Dan seterusnya. Nah, kita tinggal memplot titik-titik ini pada diagram Kartesius.
Yang pertama itu 0,1, berarti X-nya 0, Y-nya 1. Di sini ya titiknya teman-teman. Kemudian 1 sama 3, berarti di sini. Kemudian 2 sama 5, berarti di sini. Kemudian 3,7, kemudian 4,9. Nah, kita tulis. Nah, di situ plotnya. Kita sambung menjadi suatu garis. Nah, berarti ini adalah grafik yang diminta, teman-teman. Kemudian tentukan F0 dan F3. Sesimpel kita melihat grafiknya, teman-teman. Ketika X-nya 0 sama X-nya 3. Nah, ketika X-nya 0 berarti F0-nya di grafik 1. Nah, kita dapat 1. Dan F3-nya adalah 7 ya, teman-teman ya. Nah, atau biasanya kita akan memasukkan nilai itu pada rumus fungsinya, ya. Ini tuh kita sebut sebagai rumus fungsi. Berarti kalau mau mencari F0, ya langsung masukin aja 2 dikali 0 plus 1 sama dengan 1. Atau kita mau mencari F3-nya berarti 2 dikali 3 plus 1 sama dengan 7, teman-teman. Selanjutnya adalah tentukan daerah hasil fungsi F. Nah, kita cek daerah asalnya dulu. Daerah asalnya tadi atau D besar dari fungsi F, tadi kan udah dijelaskan. X di mana X-nya itu di antara 0 sampai 4. Nah, gini kan teman-teman. Nah, daerah hasilnya berarti ujung awal sampai dengan ujung akhir dari nilai fx-nya. Nah, kalau dari koordinat ini berarti antara 1 sampai 9. Ya, kalau dari lihat grafik juga berarti antara 1 ya sampai 9 ini yang terakhir ya. Nah, ini harusnya grafiknya mandek di sini. Kita tuliskan berarti RF atau range fungsi f adalah nilai Y di mana Y itu antara 1 sampai dengan 9. Anggota bilangan real, teman-teman. Oke, aman ya. Kita lanjut dulu. Nah, tentang domain fungsi. Fungsi sebelumnya kan X bisa anggota bilangan real. Karena kita mau masukin pecahan, bilangan irasional itu masih bisa. Nah, tapi tidak semua fungsi itu domainnya bilangan real, teman-teman. Misalnya kita punya fungsi pecahan ini. Nah, namanya pecahan itu tidak boleh penyebutnya sama dengan 0. Berarti domain dari fungsi f ini adalah nilai X di mana si 2X min 4-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Atau 2X tidak boleh sama dengan 4. Atau X-nya tidak boleh sama dengan 2. Berarti X tidak sama dengan 2. Sisanya X anggota real. Gitu ya teman-teman ya, hati-hati kalau menemukan fungsi yang bentuknya itu tidak biasa. Misalnya lagi kita punya fungsi akar. Nah, domain fungsi akar itu, teman-teman ingat kan bahwa akar itu di dalamnya harus 0 atau lebih dari 0. Atau harus positif. Akar itu tidak boleh negatif ya teman-teman. Nah, berarti domain dari fungsi G adalah 2X min 1 ini harus lebih dari sama dengan 0. Atau 2X lebih dari sama dengan 1, kita punya X lebih dari sama dengan setengah. Nah, kita tulis domainnya sebagai X lebih dari setengah. Nah, kalau udah lebih dari setengah, kita bisa pakai bilangan real. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kadang-kadang ada fungsi yang bentuknya itu enggak fx atau gx doang. Nah, kita harus menggantinya yang ada di dalam kurung ini menjadi satu variabel yang ya dia variabel sendiri. Misalnya kita punya gx min 2 sama dengan 3x min 4. Ada dua cara. Yang pertama kita misalkan suatu variabel lain. Misalnya p sama dengan x min 2. Berarti g dikali p sama dengan 3x min 4. Nah, kalau p-nya sama dengan x min 2 berarti x-nya bisa jadi apa? Jadi p plus 2. Berarti gp sama dengan 3 dikali P plus 2 min 4. Kita punya GP sama dengan, ini kita kalikan, 3P ditambah 3 kali 2 itu 6, dikurangi 4. Berarti GP-nya adalah 3P plus 2. Maka GX-nya kita punya ganti aja si P-nya menjadi X. 3X plus 2. Nah, bentuknya menjadi lain, teman-teman. Nah, ini sebuah trik singkat. Tapi kayaknya akan lebih panjang triknya, kecuali bagi yang udah terbiasa. Jadi misal kita punya 3x min 4, itu kan sama aja dengan 3x min 6 ditambah 2. Boleh nggak teman-teman?
Nah, 3x min 6 ini kalau kita faktorkan menjadi 3 dikali x min 2. Iya nggak? Plus 2. Ini adalah gx min 2. Nah, sama-sama x min 2 nih. Ini juga x min 2. Kita kotak aja untuk mengelompokkannya. Ini juga kotak. Berarti G kotak sama dengan 3 kotak plus 2. Nah, langsung dapat dong. Gx-nya 3x plus 2. Ini ada dua cara yang teman-teman bisa latih mulai dari yang basicnya dulu. Nah, ada beberapa sifat fungsi. Misalnya penjumlahan fungsi. Ya, kita punya f ditambah g atau f dikurang g sama dengan fx ditambah atau dikurangi dengan gx, teman-teman. Kemudian perkalian juga sama, tinggal dikalikan. Dan pembagian juga sama, tinggal dibagi. Asalkan domain dari baik itu f plus g atau f kali g, nah itu harus domain fungsi f diiris dengan domain fungsi g. Ya, harus saling beririsan. Dan untuk yang pembagian ini berarti gx-nya juga tidak sama dengan 0. Oke teman-teman, kita masuk ke fungsi komposisi. Nah, jadi definisi fungsi komposisi adalah pengoperasian fungsi beberapa kali dengan fungsi yang bisa sama atau berbeda. Misalnya kita punya anggota himpunan, yaitu X. Nah, kalau si X ini dia dipetakan dengan F, kan kita punya Fx, iya nggak? Nah, kalau Fx ini kita petakan lagi dengan fungsi G, berarti dia jadi apa teman-teman? G dari Fx. Nah, kita ada penumpukan fungsi di sini. Supaya nggak numpuk, sebenarnya ada fungsi yang bisa merangkum dua kali operasi ini. Ya, jadi jalan pintas untuk mencapai X menuju Gfx. Kita misalkan sebagai fungsi H. Nah, fungsi H ini adalah Gfx atau G komposisi F atau G bunderan F dari X. Ini teman-teman konsepnya. Jangan sampai kebalik ya. Ketika X ini dipetakan oleh F dulu lalu G, berarti dia adalah G bunderan Fx. Jadi fungsi komposisi ini untuk mempercepat jalan tempuh dari X menuju Gfx-nya. Ada fungsi tertentu yang kita bisa sederhanakan menjadi Hx misalnya. Langsung aja kita praktekkan di sini. Tentukan G bunderan F2. Nah, kita punya beberapa himpunan dengan fungsi F dan G. Kita disuruh menentukan G bunderan F2. Berarti itu kan sama aja dengan nilai Gf2, teman-teman. Kita harus cari dulu F2-nya. F2 berarti dari fungsi F, si 2 ini dapat angka berapa? Dapat angka 7. Berarti Gf2 adalah G7. Nah, dari sini kita mencari nilai fungsi G yang domainnya 7. 7 dipetakan ke 11. Berarti nilainya adalah 11, teman-teman. Selanjutnya, F bunderan G6. Atau sama dengan Fg6. Nah, pokoknya kita itu cari kurung yang paling dekat dulu. Atau yang paling dalam dulu. Nah, kita cari nilai G6. G6 berarti kita nyari fungsi G yang domainnya 6. Nilainya ternyata 3. Berarti kita mencari nilai dari F3, teman-teman. Berapa nilai F3? Kita cari fungsi F yang domainnya 3. Ternyata dipetakan ke 8. Berarti nilainya 8. Gitu ya teman-teman ya. Kalau nanti ada soal seperti ini. Nah, bagaimana kalau fungsinya ini berhubungan dengan fungsi aljabar? Nah, langsung kita kerjakan. Fg3 berarti kita mencari nilai F komposisi G sama G komposisi F dulu. Nggak apa-apa yo, pelan-pelan ya. Kalau kita punya Fx sama dengan X kuadrat min 1 berarti F Gx-nya berapa teman-teman? Ya tinggal dimasukin ke sini. Gx yang dikuadratkan lalu dikurangi 1. Berarti Gx-nya 2x plus 1 yang dikuadratkan min 1, teman-teman. Kalau kita jabarkan nih, kita dapat pemfaktorannya berapa, teman-teman? Apa ekspansinya? 4x kuadrat tambah 4x plus 1. Iya nggak? Menurut konsep perkalian aljabar, ya, lalu dikurangi 1. Berarti F Gx sama dengan
4x kuadrat plus 4x. Ininya habis ya teman-teman ya. Selanjutnya kita mencari gfx. Nah, gx-nya tadi adalah 2x plus 1. Berarti gfx-nya langsung aja 2 dikali fx ditambah 1. Fx-nya berapa tuh? X kuadrat minus 1 ditambah 1. Kita kalikan akan menjadi 2x kuadrat min 2 plus 1. Nah, ketemu tuh. Gfx-nya adalah 2x kuadrat min 1. Nah, kita tinggal masukin sesuai kemauan soalnya. Fg3 berarti kita ganti Fgx-nya, x-nya itu sama dengan 3. 4 dikali 3 kuadrat ditambah 4 kali 3 sama dengan 4 kali 9 ditambah 12. 36 plus 12, 48 teman-teman. Aman banget ya. Selanjutnya, gf3 berarti gf3 kita ganti x-nya menjadi 3 kuadrat minus 1. Berarti 2 kali 3 kuadrat itu 9. 18 minus 1 sama dengan 17 teman-teman. Kak, emang bisa G komposisi G? Bisa banget. Jadi kalau kita punya Gx tadi 2x plus 1, maka Gx ya tinggal masukin aja menjadi Gx lagi plus 1 sama dengan 2 dikali si Gx-nya tadi 2x plus 1 plus 1 lagi. Nah, teman-teman hitung berapa nih? Itu tinggal dikalikan aljabar aja teman-teman, lalu dimasukkan 2. Hitung sendiri ya, dan jawabannya coba tulis di kolom komentar. Nah, kalau fungsi komposisinya kita tahu, tapi fungsi asalnya kita malah nggak dikasih tahu. Ada nggak caranya? Ada caranya teman-teman. Kita punya f bunderan G, berarti fgx sama dengan 2x plus 7. Dan gx-nya adalah x plus 3. Nah, berarti kita punya x plus 3 sama dengan 2x plus 7. Nah, kita pakai cara yang udah kita lakukan tadi, mengubah yang di dalam fungsi itu menjadi variabel tunggal. Kita misalin aja x plus 3 sama dengan p. Berarti x-nya adalah p min 3. Nah, di sini kita jadi punya fp sama dengan 2 dikali x-nya adalah p min 3, gini kan? Ditambah 7. Sama dengan 2 kali p, 2 kali minus 3, min 6 plus 7. Berarti fp-nya adalah 2p min 6 plus 7. 2p plus 1. Maka fx-nya adalah 2x plus 1 teman-teman. Ketemu ya? Nah, tadi yang udah diketahui itu gx-nya. Sekarang yang kita nggak tahu itu gx-nya. Nah, kita tahu fx sama dengan x plus 1. Berarti fgx sama dengan gx plus 1. Iya nggak teman-teman? Nah, fgx-nya kan yang ini. 2x plus 7. Berarti 2x plus 7 sama dengan gx ditambah 1. Lalu kedua ruas dikurangi dengan 1. Langsung ketemu tuh 2x plus 6. Nah, ini jawaban yang kita mau. Ternyata simpel banget teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke inverse suatu fungsi. Jadi inverse fungsi ini adalah pemetaan kebalikan dari fungsi yang udah ada sebelumnya. Jadi misal ada himpunan dengan anggota X dipetakan oleh fungsi F menuju Y. Nah, kalau ada fungsi yang memetakan sebaliknya dari Y menuju X, nah itu sebutannya adalah F inverse. Disimbolkan dengan pangkat minus 1. Nah, karena dari Y ini bisa dipetakan ke X, berarti si Y ini harus suatu fungsi juga. Berarti yang sebelah kiri ini fungsi, dan yang sebelah kanan juga harus fungsi. Nah, kalau ikut jenis fungsi yang tadi, berarti syarat fungsi bisa diinverse adalah fungsi itu harus bijektif. Atau, baik di X maupun di Y, tidak ada yang tidak punya anggota atau jodoh, dan tidak ada yang jodohnya double. Nah, beberapa sifat dari fungsi inverse diantaranya adalah kalau fungsi f kita komposisikan dengan inverse-nya sendiri, maka hasilnya langsung si x ini aja. Kemudian ada sifat lainnya yang kita bahas nanti di bagian
inverse komposisi fungsi. Kita belajar ininya dulu aja, cara mencari inverse-nya. Kita punya fx sama dengan 3x plus 5. Nah, biasanya kan y sama dengan fx, iya kan? Untuk mencari inverse-nya, kita harus membuat si variabel x itu yang menjadi sendirian. Nah, kalau di sini kan y-nya sendirian. Nah, sekarang kita buat x-nya sendirian. Gimana caranya? Kita pindah semua koefisien dan konstanta. Kita kurangi semua ruas dengan 5, berarti y-5 sama dengan 3x. Lalu semua ruas kita bagi 3, akan menjadi y-5 per x sama dengan per 3 sama dengan x. Nah, x ini adalah f inverse y. Iya nggak teman-teman? Kalau kita punya y sama dengan fx nih, lalu kedua ruas kita inverskan. Berarti yang ruas kanan kan jadi cuma x doang, iya nggak? Berarti ini confirm ya teman-teman. Nah, dia masih variabel y. Kalau mau variabel x, ya udah yang sebelah kiri kita ganti aja dengan x. x-5 per 3. Inilah jawaban yang kita mau. Nah kak, gimana kalau bentuknya pecahan? Ya sama aja sebenarnya. Berarti kita punya y sama dengan x per x-1, ya kan? Kita jadikan x-nya ini mandiri, teman-teman. Oke, kita kali kedua ruas dengan x-1. Kita punya y dikali x-1 sama dengan x. Nah, ini kalau kita kalikan menjadi xy dikurangi y sama dengan x. Nah, sekarang kan misi kita menjadikan si x-nya itu jomblo. Nah, kita kumpulkan x-nya di kiri. Berarti ini xy. Kemudian x-nya ini pindah ke kiri akan menjadi minus x sama dengan minus y-nya pindah ke kanan. Jadi y positif. Ini kalau kita faktorkan menjadi x dikali y-1 sama dengan y. Berarti x-nya sama dengan y per y-1. Nah, y per y-1 ini masih f inverse y. Kalau mau cari f inverse x-nya, langsung aja ganti ke x per x-1, teman-teman. Berarti kalau mau cari f inverse 2 sama dengan 2 per 2 min 1 sama dengan 2 per 1 atau 2, teman-teman. Selanjutnya, inverse dari fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu kan sebenarnya menghasilkan suatu fungsi yang baru, iya enggak? Jadi juga akan bisa di-inverse. Nah, kita langsung aja. Kita punya fx dan gx ditanya g bundaran f lalu di-inverse. Nah, biar teman-teman nggak bingung, kita cari fungsi baru g bundaran f-nya atau g fx-nya dulu ya teman-teman. Kita akan masukkan gx sama dengan x-3. Berarti g fx sama dengan fx min 3. Iya nggak teman-teman? Fx-nya tadi adalah 2x plus 1. 2x plus 1 lalu dikurangi 3. Berarti 2x min 2. Nah, ini g fx-nya atau hx. Nah, berarti jawaban dari soal A adalah h inverse x. Iya enggak? Kita misalkan y. Nah, y ini tadi sama dengan 2x min 2. Seperti biasa, kalau mau merubah ke inverse, kita buat x-nya ini jomblo ya. Ini akan menjadi y plus 2 sama dengan 2x. Min 2-nya pindah ke kiri. Kita bagi semua ruas dengan angka 2. Berarti x-nya sama dengan y plus 2 per 2. Nah, ini tadi baru h inverse y. Nah, berarti h inverse x-nya adalah x plus 2 per 2. Ini jawaban yang kita mau, teman-teman. Nah, kita simpan di sini ya. Selanjutnya kita kerjain soal B. Nah, di sini kita punya fungsinya itu di inverse dulu. Berarti f inverse dari g inverse x. Nah, kita cari pelan-pelan dari si gx-nya. Gx sama dengan x min 3. Berarti, misalkan ini y nih. Y plus 3 sama dengan x. Nah, ini adalah f inverse dari y-nya. G inverse dari y-nya. Berarti g inverse dari x-nya adalah ini diubah ke x. X plus 3. Selanjutnya, kita punya fx sama dengan 2x plus 1.
Misalnya ini sama dengan Y. Berarti Y-1 sama dengan 2X. Iya nggak? Angka satunya dipindah ke sebelah kiri. Nah, berarti Y-1/2 sama dengan X. Nah, ini baru F inverse Y-nya. Berarti F inverse X-nya adalah X-1/2. Nah, yang ditanya adalah F inverse G inverse X. Berarti si X yang di sini sama sini kita ubah ke G inverse X, yaitu yang ini teman-teman. Kita ubah aja F inverse G inverse X, ya kan, sama dengan G inverse X min 1/2. Sama dengan, kita masukin aja X plus 3-nya. X plus 3 dikurangi 1/2. Sama dengan X plus 2/2. Perhatikan, ini sama ini ternyata sama teman-teman. Nah, ini berarti jadi salah satu sifat fungsi inverse pada komposisi, yaitu G bunderan F inverse X itu sama dengan F inverse bunderan G inverse X. Nah, ini sifat yang cukup penting ya teman-teman. Selain itu bisa pula kalau fungsinya ada 3 lapis. Nah, teman-teman bisa ikut sifat yang ini teman-teman. Ini sifat kalau fungsinya itu ada 3 lapis, FGH. Oke, itu teman-teman yang bisa admin sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.